Masa Khidmat 2019-2023. Siapa kita? Asalnya Nusantara Bupati Kuburaya Bapak Moda Mahindrawan, selamat datang Bapak. Selanjutnya yang kami hormati Syarif Abdullah Al-Qadri, anggota DPR RI, selamat datang dari anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Hadirin yang kami banggakan, mengawali kebersamaan pelantikan pimpinan cabang gerakan pemuda Ansor Kabupaten Kuburaya masa khidmat 2019-2023. Marilah kita awali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Hal ini akan dilantunkan oleh sahabat Ahmad Syuaibi. Kepadanya disilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida.
وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرءوف رحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين والله الموفق إلى الطالب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
Hadirin yang kami banggakan, pelantikan pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Kubu Raya masa khidmat 2019-2023. Selanjutnya kita ikuti penandatanganan berita acara dan penyerahan pataka dari Ketua Dimisioner kepada Ketua terpilih. Kepada sahabat Junaidi dan sahabat Arifin Channel, disilakan. Hadirin berbahagia, beri tepuk tangan yang sangat meriah. Ini adalah penandatanganan barusan berita acara dan penyerahan petaka dari Ketua Dimisioner kepada Ketua terpilih dari sahabat Junaidi dan sahabat Arifin Channel. Selanjutnya kita ikuti pembacaan surat keputusan pimpinan pusat tentang susunan pengurus pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Kubu Raya oleh sahabat Raju ini selaku Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Kalimantan Barat. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kiai, para tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya hormati, menginformasikan bahwa pimpinan pusat lagi di perjalanan. Karena begini Pak Bupati, tadi pesawatnya jam 5 ikut Sriwijaya Air, tapi masih ada kendala jadi masih diturunin. Tadi jam 8.30 baru masuk kembali pesawat. Mohon doanya Pak Kiai semua dan hadirin yang ada di sini, semoga beliau sampai dengan selamat ke acara kami. Saya akan membacakan susunan pengurus atau surat keputusan. Nanti kami mohon dengan hormat kepada Ketua Dewan Penasehat Ansor Kalpat sekaligus pengurus pusat juga, sahabat Muhammad Nurdin, untuk membacakan tetbahnya. Karena kalau untuk pembacaan Pak Muda, Pak Bupati biarkan saya untuk membaiat tentu Ketua Dewan Penasehat kami. Allahumma shalli ala Muhammad. Surat keputusan nomor 2809 PP SK strip 01 strip 9 strip 2020 tentang pengesahan susunan pengurus pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Kubu Raya masa khidmat 2019-2023. Bismillahirrahmanirrahim. Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor menimbang A. Bahwa dalam rangka memenuhi amanat Kongres ke-15 GP Ansor tahun 2015, pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Kubu Raya telah menyelenggarakan konferensi cabang sesuai PDPRT dan peraturan organisasi GP Ansor
serta petunjuk-petunjuk yang telah digariskan oleh pimpinan pusat GP Ansor. B. Bahwa konferensi cabang dimaksud antara lain telah menghasilkan susunan pengurus pimpinan cabang GP Ansor Kabupaten Kuburaya masa khidmat 2019-2023 yang telah direkomendasi oleh pimpinan wilayah GP Ansor setempat dan diajukan permohonannya kepada pimpinan pusat GP Ansor guna mendapatkan pengesahan. C. Bahwa untuk kepentingan tersebut perlu diterbitkan surat keputusan pimpinan pusat GP Ansor tentang pengesahan susunan pengurus pimpinan cabang GP Ansor Kabupaten Kuburaya masa khidmat 2019-2023. Mengingat A. Peraturan dasar dan peraturan rumah tangga GP Ansor. B. Peraturan organisasi GP Ansor tentang pembentukan pengurus dan pembekuan pengurus. Perhatikan. A. Surat pimpinan cabang GP Ansor Kabupaten Kuburaya nomor 10 garis miring PC strip 13 strip SR strip 01 tahun 2020 perihal permohonan surat keputusan pengurus tanggal 5 Mei tahun 2020 memutuskan menetapkan 1. Mengesahkan susunan pengurus pimpinan cabang GP Ansor Kabupaten Kuburaya masa khidmat 2019-2023 sebagaimana terlampir. 2. Memberi amanat yang berupa tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada pengurus pimpinan cabang GP Ansor Kabupaten Kuburaya masa khidmat 2019-2023 untuk mengelola organisasi sesuai hak kewajiban yang telah ditetapkan PDPRT dan peraturan organisasi GP Ansor dalam rangka mencapai tujuan organisasi. 3. Surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 6 Desember tahun 2023 dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta tanggal 10 Rabiul Akhir 1440 Hijriah atau 25 November tahun 2020. Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, Ketua Umum Haji Yakut Khalil Kaumas ditandatangani, Sekretaris Jenderal Abdurrahman ditandatangani. Untuk nama-nama yang saya sebutkan di bawah ini diharapkan untuk maju ke depan sesuai tempat yang telah disiapkan. Susunan pengurus pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Kuburaya masa khidmat 2019-2023. Pengurus harian Ketua Arifin Senor, Wakil Ketua Usairi, Wakil Ketua Abdul Ghani, Wakil Ketua Ismail, Wakil Ketua Awi, Wakil Ketua San Haji, Sekretaris Sahabat Saiful Anam, Wakil Sekretaris Khairul Mulyadi, Wakil Sekretaris Khadirul Rahman, Wakil Sekretaris Syah Ramli, Wakil Sekretaris Muhammad, Wakil Sekretaris Salman, Wakil Sekretaris Muhammad Ali, Wakil Sekretaris Abdul Hasan, Bendahara Sahabat Firman, Wakil Bendahara Jumadi, Wakil Bendahara Mukti. Kemudian Dewan Penasehat. Ketua Haji Muda Mahendrawan SH, sekaligus Bupati Kabupaten Kuburaya. Wakil Ketua Ahmad Suni NPD, Sekretaris Masidin, Wakil Sekretaris Ustadz Ma'ad,
Junaidi SRI. Jadi yang maju hanya Dewan Pimpinan Harian. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat yang saya banggakan, sebelum sahabat-sahabat dibaiat, nanti apa yang saya sampaikan bisa diikuti dengan seksama, dengan tulus, ikhlas, serta mudah-mudahan ini menjadi tanggung jawab sahabat-sahabat semua secara pribadi, tanggung jawab secara sosial kemasyarakatan, terlebih-lebih tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sahabat-sahabat, ikuti sesuai apa yang saya bacakan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah wa bi Indonesia sya'ban wa watota wa watona wa bi Nahdlatul Ulama jam'iyatan wa taqada wa bil ansori harakatan wa kafahan. Demi Allah, sebagai pengurus Gerakan Pemuda Ansor, saya berjanji bahwa saya dalam menerima jabatan pengurus pimpinan Gerakan Pemuda Ansor akan menjunjung tinggi ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dan ideologi Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya berjanji bahwa saya dalam menerima jabatan pengurus pimpinan Gerakan Pemuda Ansor akan menjunjung tinggi amanat yang dipercayakan kepada saya oleh organisasi dengan penuh rasa tanggung jawab. Saya berjanji bahwa saya dalam menerima jabatan pengurus pimpinan Gerakan Pemuda Ansor akan menunaikan segala kewajiban saya guna terwujudnya cita-cita Gerakan Pemuda Ansor dengan berpegang teguh pada peraturan dasar dan peraturan rumah tangga. Saya berjanji bahwa saya selama memegang jabatan pengurus pimpinan Gerakan Pemuda Ansor tidak akan sekali-kali melakukan sesuatu yang dapat merusak disiplin dan merendahkan martabat organisasi. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman. Allahumma ansurna wa la tansur alaina wamkur lana wa la tamkur alaina wahdina wa yassiril huda ilaina wansurna ala man bagha alaina ya dzal jalali wal ikram. Demikian baiat ini, mudah-mudahan kita pada hari ini disaksikan semua, mulai Pak Bupati yang hadir di sini, juga ada Pak DPRD RI, DPRD Provinsi, ada pejabat dari
Kemenag dan disaksikan secara keseluruhan oleh kawan-kawan inilah pengurus pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Kuburaya yang dikomandani oleh sahabat Arifin Seno. Sebelum itu kami juga meminta nanti kepada para hadirin sekalian untuk juga bisa mengucapkan selamat kepada para pengurus. Nanti dimulai dari Dewan Penasehat Pak Bupati langsung dengan Pak Saridullah yang sudah mulai center namanya di media massa sesuai dengan protokol kesehatan. Oke. Selanjutnya, sambutan dan arahan pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor yang disampaikan oleh Pusat Kolonel Thomas melalui jari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatan wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi alaihi yang saya hormati Ketua PCNU Kabupaten Kuburaya Dr. Andes Kiai Haji Abdul Salam MSI, yang terhormat anggota DPR RI Bapak Syarif Abdullah Qodri. Terima kasih sudah berkenan hadir menyaksikan dan menjadi saksi sekaligus dari dibayarnya sahabat-sahabat pengurus DP Ansor Kabupaten Kuburaya, Rektor Yayasan Budayana Profesor Syarif, saya hormati Bupati Kabupaten Kuburaya Pak Haji Musa Mahitawa, yang terhormat saya hormati Pak Kapolres Kuburaya AKBP yang Permana, Kepala Kantor Kemenag Kuburaya, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, yang saya hormati Pak Sueb, anggota DPRD Provinsi Kalbar, Mas Sugi, anggota DPRD Kabupaten Kuburaya, Abdullah, anggota DPRD Kuburaya juga, yang saya hormati Pak Kapolri dan Ketua Bawaslu Kabupaten Kuburaya, beberapa kepala desa yang hadir, saya hormati pimpinan pusat Gerakan Pemuda Ansor yang dalam hal ini saya minta untuk hadir sahabat Dr. Mas Muni Mahatma. Ansor harus siap menjadi mitra pemerintah, tentu bukan mitra ya aktif duta itu, tapi mitra yang kritis, mitra yang benar-benar harus berada pasang badan untuk membackup tidak lagi sesuai dengan harapan seluruh masyarakat. Hanya diam saja tidak melakukan sesuatu, tidak memiliki cara yang aktif, ya, yang tentu tidak boleh sekarang menggunakan diri di perkara. Yang ketiga, sahabat-sahabat sekalian, saya ingin mengingatkan kita semua tentang visi Gerakan Pemuda Ansor. Visi Gerakan Pemuda Ansor ada 4. Pertama, revitalisasi
media tradisi. Dan yang keempat, mewujudkan kemandirian organisasi. Nah, saya ingin sedikit mengelaborasi agar terutama sahabat-sahabat yang baru saja dilatih ini mengarahkan semua aktivitasnya nanti kepada visi tersekalian agar kita semua kader bersama masyarakat secara umum, secara luas tidak terpengaruh dengan nilai-nilai atau tradisi-tradisi yang datang dari barat. Tradisi-tradisi yang bersifat kita dalam organisasi ini tercatat sebagai amal soleh atau baik kita semua manfaat dan dijauhi oleh ulama dan bagi bangsa dan negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah wa bi nahdlatil ulama jamiyah wa bil ansori soffan wa harakah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul, bertemu, bersilaturahim dalam rangka rapat kerja dan pelantikan pimpin cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Kuburaya. Selawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yakni adanya Islam dan iman ini. Yang saya hormati Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, yang terhormat Gus Yakut Khalil Kaumas, yang juga Menteri Agama Republik Indonesia. Yang saya hormati Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor yang hadir pada kesempatan hari ini, yang terhormat Dr. Asmuni Mahatma. Beliau adalah Wasekjen Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor dan juga dosen di Bangka Belitung ya sahabat. Dan semoga kemari kita doakan semoga beliau salah satu calon rektor IAIN Bangka Belitung. Yang saya hormati Bupati Kabupaten Kuburaya sekaligus penasehat, Ketua Penasehat Dewan Penasehat GB Ansor Kabupaten Kuburaya. Saya ingin bercerita tentang kenapa Pak Bupati saya jadikan, saya minta, saya mohon untuk menjadi Ketua Dewan Penasehat PC GB Ansor Kuburaya. Karena kami ingin bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Kuburaya, dan alhamdulillah Pak Bupati mengiyakan dan bersedia untuk dijadikan Dewan Penasehat Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor. Yang saya hormati anggota DPR RI Dapil Kalimantan 1 Bapak Syarif Abdullah Al-Qadri. Barusan beliau izin karena ngisi acara di KMPI. Beliau selalu mensupport kegiatan kami, dan alhamdulillah pada pagi pelantikan hari ini juga beliau selalu mensupport kami. Yang saya hormati Wakil Ketua Dewan Provinsi Kalimantan Barat, abang saya, mentor saya, Habib Syarif Amin
Muhammad. Beliau adalah wakil DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Yang saya hormati Kiai Haji Abdul Salam, Ketua PJNU Kabupaten Kuburaya. Yang saya hormati pimpinan wilayah Gerakan Pemuda Ansor Kalimantan Barat, sahabat Rajuini beserta pengurus yang hadir pada kesempatan ini. Dan yang saya banggakan, abang saya, mentor saya, dan senior saya, salah satu pimpinan pusat sekarang, yaitu Muhammad Nurdin. Beliau sekarang menjadi wakil bendahara pimpinan pusat GP Ansor. Yang saya hormati Kemenak Kabupaten Kuburaya, Bapak Nahruji Sudiman. Terima kasih Pak sudah hadir. Yang saya hormati Rektor IAIN Abang Syarif, Dr. Syarif. Terima kasih Pak. Yang saya hormati jajaran Dewan Penasehat yang telah hadir pada kesempatan hari ini. Ada Gus Nurul Mawalid, ada Ustadz Sudi, terima kasih Pak. Kiai Halimaki, Kiai Muhyiddin Soleh, terima kasih Pak Yai. Ada Kiai Komarudin dan Ustadz Ma'ad yang hadir pada hari ini. Dan yang saya hormati kawan-kawan Bawaslu Kabupaten Kuburaya, kawan-kawan KPU Kabupaten Kuburaya, terima kasih sudah memenuhi undangan kami. Dan sahabat-sahabat Badan Otonom Nahdlatul Ulama Kabupaten Kuburaya, ada Muslimat, IPNU, IPPNU, PMII, terima kasih sudah memenuhi undangan kami. Yang saya hormati para OKP yang sudah hadir, ada IPDKR, sahabat kawan saya IPDKR, Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata, sahabat. Yang saya hormati dari GAPKI, senior saya, dan para hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada anda-anda sekalian. Baik Bapak Bupati dan hadirin sekalian, PC Ansor Kabupaten Kuburaya melaksanakan rapat pemilihan ketua itu pada tahun 2019. Maka saya diamanahkan waktu itu untuk memimpin Ansor Kuburaya, tepatnya tanggal bulan 12 tahun 2019. Setelah itu saya terpilih dan saya menyusun struktur kepengurusan. Setelah itu mau mengajukan SK, Indonesia dilanda datangnya wabah COVID-19. Jadi instruksi pimpinan pusat untuk menstop semua kegiatan yang ada di Ansor. Jadi bulan 2020, bulan November, kami mengajukan SK ke pimpinan pusat, bulan 12 baru disetujui, dan pada hari ini kami baru bisa melaksanakan rapat kerja dan pelantikan yang kita laksanakan pada hari ini. Izin Pak Bupati, kami mengambil tema dalam rapat kerja dan pelantikan ini adalah, kalau Kuburaya yang sering dijadikan tagline adalah menanjak, dengan slogan menanjak, jadi Ansor Kuburaya juga mengambil tagline Ansor Kuburaya menanjak. Menanjak kami artikan adalah membangun nasionalisme dan menjaga keberagaman. Ini. Jadi makna menanjak, Kuburaya menanjak adalah membangun nasionalisme dan menjaga keberagaman. Dan tagline ini akan kami jadikan program kerja 3 tahun yang akan datang.
Karena kita ketahui nasionalisme yang selama ini mulai tergerus akan kami kampanyekan ke setiap kader-kader yang ada di Kabupaten Kuburaya, umumnya kepada masyarakat Kabupaten Kuburaya. Dan masalah keberagaman, Kuburaya adalah salah satu miniatur Kalimantan Barat, bahkan Indonesia. Semua etnis ada di Kabupaten Kuburaya, dan keberagaman ini akan kami jadikan landasan pergerakan pimpinan cabang gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Kuburaya. Dan ini juga sesuai arahan pimpinan pusat gerakan Pemuda Ansor. Baik sahabat Bapak Bupati dan sahabat-sahabat sekalian, tamu undangan, kami dari pimpinan cabang Ansor dan Banser itu adalah organisasi kader, organisasi yang satu komando. Ansor Banser Kabupaten Kuburaya harus satu komando, dan ini kami tanamkan setiap ada pengkaderan-pengkaderan. Kalau misalnya saya pimpinannya menyuruh kader-kader Ansor Banser untuk tiarap, kader Ansor Banser wajib tiarap. Ini saya tegaskan. Kalau saya nyuruh kader Ansor Banser jebur ke kami, harus jebur ke kami. Dan ini sudah kami tanamkan setiap kami pengkaderan-pengkaderan. Siapa kita? Siapa kita? NKRI, Aswaja, Nusantara, Ansor Banser. Demikian, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Binikmatihi ikhwana, wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Sayyidina wa maulana Muhammadin al-mab'uthi rahmatan wa uswatan lana wa ala alihi wa aswajihi wa sahabil mahdiyina amma ba'du. Yang terhormat dan yang kami hormati Bapak Bupati Kuburaya, Bapak Haji Muda Mahendrawan. Yang kami hormati pengurus DPP GP Ansor, Bapak Mas Muni MAG, yang kami hormati Ketua PW GP Ansor Kalimantan Barat, sahabat Rajuni, yang kami hormati Bapak Syarif Amin Muhammad, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, yang kami hormati Saudara Sukib, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, yang kami hormati Bapak Rektor IAIN Syarif Hidayatullah, Bapak Haji Syarif, Bapak Dr. Haji Syarif, yang kami hormati. Yang kami hormati pula Kepala Kemenak Kabupaten Kuburaya, Bapak Haji Nahruji MSI, dan bapak-bapak yang lain, para hadirin sekalian yang kami hormati, yang kami muliakan. Alhamdulillah, bersyukur pada kesempatan hari ini kita bisa hadir bersama-sama di tempat ini dalam rangka pelantikan dan menyaksikan pelantikan pengurus cabang GP Ansor Kabupaten Kuburaya masa hikmat 2019 dan sampai 2023. Alhamdulillah kita masih bisa hadir dan kita saksikan bersama-sama tadi prosesi pelantikan berjalan dengan baik dan lancar. Dan untuk itu pertama-tama saya ingin menyampaikan selamat dan sukses kepada pengurus PC Ansor Kabupaten Kuburaya yang sudah dilantik. Mudah-mudahan PC Ansor Kabupaten Kuburaya yang sudah dilantik ini bisa menjalankan tugasnya dengan amanah, istiqomah dalam menjalankan tugas dan programnya, dan terutama sekali keberadaan Ansor di Kabupaten Kuburaya ini bisa memberikan manfaat bukan hanya kepada internal kita Ansor dan NU, tapi juga kepada segenap elemen anak bangsa yang ada di Kabupaten Kuburaya ini. Sahabat-sahabat Ansor sekalian yang berbahagia,
Walaupun agak terlambat pelantikan ini, tapi saya sudah melihat dan menyaksikan sendiri bahwa Ansor sudah banyak melakukan kegiatan-kegiatan dan kiprah nyata di tengah-tengah masyarakat sambil berjalan. Walaupun dilantiknya hari ini sudah hampir 2 tahun berjalan, tetapi secara de facto bahwa Ansor itu tetap bergerak tanpa menunggu adanya pelantikan. Dan ini sudah kita saksikan bersama. Ansor di antara Bandung NU yang ada di Kabupaten Kuburaya, Ansorlah yang paling aktif dan eksistensinya sangat diakui oleh masyarakat luas. Dan Ansor banyak juga sebagai organisasi kader telah banyak melakukan dan merekrut kader-kader di Kabupaten Kuburaya, dan ini sangat penting sebagai organisasi kader. Ansor diharapkan bisa menyuplai kader-kader terbaiknya untuk memimpin NU di masa yang akan datang, untuk menjadi pemimpin daerah bahkan di semua tingkatan di Indonesia di masa-masa yang akan datang, seperti yang dikatakan oleh Ketua Umum DPP Ansor Gus Yakut tadi, bahwa Ansor hari ini adalah NU di masa depan. NU di masa depan mau seperti apa tergantung bagaimana Ansornya hari ini, hikmahnya, harokahnya, komitmennya seperti apa pada hari ini. Maka itulah akan menjadi gambaran NU di masa akan depan. Maka oleh karena itu diharapkan Ansor ini bisa merekrut kader dan mencetak kader-kader yang terbaik, yang punya militansi yang tinggi, punya kompetensi yang tinggi, agar ke depan bisa melanjutkan estafet kepemimpinan di dalam kepengurusan NU maupun di sektor-sektor yang lain, di pemerintahan, di politik, dan di sektor-sektor yang lainnya. Bapak Ibu sekalian berbahagia, kami juga berharap bahwa Ansor juga tetap memiliki karakter kepemudaan. Bagaimana Ansor ke depan bisa menjadi pelopor, bisa menjadi penggerak, bisa menjadi contoh tauladan yang baik bagi para generasi muda, dan juga bisa mengayomi dan membimbing para generasi muda untuk hal-hal yang positif dan bisa menghindari hal-hal yang sifatnya negatif. Lebih-lebih pada saat ini di mana marak beredarnya narkoba, beredarnya semakin banyaknya tindak-tindak kejahatan atau kriminal di tengah-tengah masyarakat. Nah, Ansor di sini diharapkan bisa membimbing generasi muda untuk tidak terjerumus pada hal-hal yang negatif seperti itu. Juga diharapkan Ansor ini bisa memiliki karakter kesantrian. Di mana karakter kesantrian ini sudah menjadi ciri khas NU dan para Bandungnya. Artinya apa? Bahwa Ansor itu mempunyai at-tafaqquh fid-din, punya pengetahuan yang kuat tentang ilmu agama, dan punya komitmen yang kuat untuk melaksanakan ajaran agama. Wal ittisam bihablillahil matin wala yamilu yubnatan wala yusratan. Berpegang kuat pada tali ajaran agama, tidak berpaling ke kanan maupun ke kiri. Itu yang kita harapkan. Dan salah satunya juga diharapkan Ansor ini dalam menjaga karakter kesantrian ini tetap menghormati para ulama, para kiai, para ustadz, para tokoh-tokoh agama, terutama sekali menjaga wibawa NU sebagai rumah besar kita bersama. Agar apa? Di saat ini banyak terjadi degradasi moral, terutama di kalangan anak muda. Kalau zaman dulu, bahwa santri itu sangat hormat pada gurunya, sangat hormat pada kiainya, sangat menghormati para ulama. Tetapi saat ini anak-anak sudah mulai berani mencaci gurunya, mencaci maki para kiainya, mencaci para ulama. Kenapa? Karena pengaruh-pengaruh arus informasi yang begitu deras yang tanpa bisa kita kontrol, yang datang dari berbagai macam arah. Nah, maka kita semua berharap bahwa Ansor salah satunya bisa memberikan arahan-arahan yang positif, bisa menjaga nilai-nilai moral yang tinggi ini tetap terjaga di kalangan kita. Bagaimana kita bisa menjaga kearifan-kearifan lokal, ada istiadat, sopan santun yang baik itu tetap berjalan dengan baik di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, karena nanti masih ada sambutan-sambutan yang lain yang lebih penting, terutama nanti arahan dan sambutan daripada Bapak Bupati. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kiranya kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin yang berbahagia, beri tepuk tangan yang sangat meriah. Ya, ini adalah jaket, ya, jaket bangsa yang diserahkan kepada Bupati Kuburaya Bapak Binda Mahendrawan, yang diserahkan langsung oleh sahabat Arifin Channel. Baik, hadirin yang kami berkhidmat kepada bangsa dan juga tentu masyarakat, umat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pengurus pusat Bapak Asmuni Mahatma selaku Wasekjen yang alhamdulillah bisa hadir. Mengejarnya sebetulnya subuh ya Pak ya, tapi karena pesawatnya harus delay, dan itu menunjukkan maskapai Sriwijaya sudah sangat berhati-hati sekarang. Bagus juga bahwa sudah lebih hati-hati sehingga tidak mau main terbang saja. Nah, dan alhamdulillah akhirnya bisa hadir pada pagi ini, kita tentu bersyukur. Dan juga yang saya banggakan semuanya, Bapak Sarif, YIN, alhamdulillah sehat walafiat, dan Pak Narudi, para kantor agama Kuburaya, juga Sarif Amin, Pak Sarif Amin selaku anggota DPRD, dan juga Pak Sueb, ya, teman-teman Ketua KPU Kuburaya dan Bawaslu, dan Ketua PCNU Kabupaten Kuburaya Pak Kiai Abdul Salam, dan juga jajaran, serta teman-teman DPRD Kabupaten Kuburaya, Pak Ustaz Sudi dan Pak Abdullah, dan yang lainnya yang hadir, juga dari Dinas Pakora ya, yang hadir, Kabid Pemuda, serta tentulah yang kami banggakan Ketua GP Ansor Kalimantan Barat ya, yang tentu alhamdulillah juga bersama-sama dengan jajaran hari ini bisa mengukuhkan ranting ya, yang ditunggu. Tentu juga merupakan satu hal yang kita syukuri, dan juga semua unsur badan organisasi yang ada, baik di PPNU, IPNU maupun juga PMII dan Muslimat, serta semua hadirin organisasi yang hadir pada kesempatan ini. Dan yang pasti tentulah kepada sahabat-sahabat semua, yaitu Ketua PC Ansor, GP Ansor Kabupaten Kuburaya ya, Arifin Senur. Ini sesuai nih, memang waktu lahir idola sama sutradara Arifin Senur kali ini. Jadi memang hari ini pun nampak nih, ini ngalahkan acaranya Pak Nurdin nih. Saya rasa tadi merasa agak sedikit ini gitu. Ini pakai videotron ini biar teko rasa kesohon. Tapi ini semangat yang luar biasa, antusias, dan teman-teman yang dilantik tadi tentulah sesuai pesan juga dari Ketua Umum tadi. Saya kira ada beberapa hal yang patut kita jadikan satu titik ya, fokus bersama. Dan juga lupa saya pengurus semuanya serta kepala-kepala desa yang hadir juga ada. Saya lihat ada Pak Musa dan Pak Sang Haji. Ini Sang Haji ini juga di mana-mana ada. Dan juga biar teko rasa kesohor juga dia. Alhamdulillah saudara-saudara dan sahabat semua, tentu dalam sebuah organisasi kita semua berharap dan juga punya suatu ikhtiar bersama. Ini semua adalah demi untuk menjadikan silaturahim, menjadikan perekat
sejarahnya Ansor juga sama, juga sebagai perekat, dan mudah-mudahan di Kuburaya yang mana membutuhkan ya, adanya sikap bijak, arif, dan berpikir besar, berpikir global, namun juga tetap menjaga peradaban dan kearifan lokal ya, senantiasa ini dibutuhkan, sehingga spirit yang diambil teman-teman dengan tema tadi, membangun nasionalisme, menjaga keberagaman, sangat-sangat konteks sekali dengan situasi dan kondisi yang ada di Kuburaya, yang sejarahnya juga selalu membuktikan sebagai daerah perekat bagi Kalimantan Barat juga. Sehingga ini juga menjadikan kita tentu mudah-mudahan apa yang sudah jadi visi misi Ansor dan juga tentu spirit dari para pendiri, dan sekarang diamanahkan kepada semua teman-teman, sahabat-sahabat semua, bahwasannya amanah yang diterima sebagai bentuk tanggung jawab. Saya sering mengungkapkan di dalam berbagai kesempatan, termasuk di internal pemerintah Kuburaya, bahwa kita tidak hanya bicara tugas, karena kalau kita lebih banyak bicara tugas, kita akan dikungkung hanya oleh perintah, didikte, intervensi, dan sebagainya. Tapi kalau kita bicara tanggung jawab, insya Allah saya yakin bahwa sahabat-sahabat semua bergerak, berpikir, berimajinasi, dan selalu berjuang dengan panggilan nurani. Dan itulah yang diharapkan oleh masyarakat luas di Kuburaya dan maupun di Kalimantan Barat dan Republik ini. Alhamdulillah, saya melihat teman-teman sahabat semua dari kaderisasi yang dilakukan, militansi yang dibangun, ya, internalisasi bagaimana disampaikan oleh Pak Ketua Umum tadi, tentu juga menjadikan bagaimana kita harus mengakar. Ini yang sering juga kami sampaikan dalam berbagai kesempatan kepada anak-anak muda di berbagai titik penjuru Kuburaya, bahwa kita harus berfilosofi, berusahalah menjadi akar, tidak sekedar menjadi ranting atau bunga. Bunga bisa dipetik dan bisa berubah dan bisa layu kapanpun karena gangguan ini dan itu. Ranting juga bisa mudah untuk patah dan juga sebagainya yang terganggu, bisa terombang-ambing. Tapi akar tentu bagaimanapun, biar tidak kelihatan, biar juga mungkin tidak secantik bunga, tapi akan selalu hidup sampai kapanpun, bahkan menghidupi dan membahagiakan orang banyak dan umat. Itulah ya. Jadi kenapa kita harus jadi akar? Karena kita harus selalu memberikan kebahagiaan, memberikan satu kemanfaatan. Visi Kuburaya bahagia. Saya waktu membangun visi ini agak sedikit berdebat dengan teman-teman saya yang para dokter ya, di Jogja. Tapi akhirnya mereka bisa menerima. Kenapa saya mencantumkan visi bahagia? Karena kita ingin lebih melihat secara lebih global, lebih luas. Karena yang dikejar adalah kebahagiaan. Termasuk negeri ini dimerdekakan dan diperjuangkan juga mengejar kebahagiaan. Dan bisa diukur. Indeks kebahagiaan itu bisa diukur, karena yang dikejar adalah pada akhirnya adalah tentu peluang-peluang untuk membahagiakan. Itulah semangat spirit yang kita bangun di Kuburaya, agar semua saling melindungi, semua saling memperkuat, dan juga tentunya ini akan membuat antusias, optimisme terbangun, karena semua merasa bagian penting daripada sebuah proses yang mana ini mudah-mudahan juga saya yakin sahabat-sahabat di GP Ansor selama ini sudah banyak melakukan
langkah-langkah kegiatan, tinggal dipertajam fokus-fokusnya, karena rumusnya memang fokusnya bagaimana tadi disampaikan Ketua Umum, kita mempertajam dan juga lebih memperkuat arah yang tidak terombang-ambing dan tidak mudah pelin-pelan, sehingga pada akhirnya kekuatan fokus itulah yang akan memberikan integritas dan kepercayaan dan keyakinan bahwa segala sesuatunya adalah akibat. Jabatan kalau dalam politik, dalam pemerintahan pun akibat. Kalau saya selalu menyampaikan itu supaya kepada semua anak muda bahwa bukan tujuan tapi akibat. Akibat dari apa? Dari dedikasi, loyalitas, totalitas, dan juga perjuangan kita yang daya juang yang tinggi, hingga memunculkan keyakinan, memunculkan kepercayaan, dan memunculkan integritas. Itulah akibat yang akan didapatkan. Dan saya yakin di sektor swasta, pelaku usaha mengejar kemandirian sebagaimana Pak Ketua Umum tadi sampaikan, ini sudah tuntutan era sekarang. Makanya karakter yang mengakar itu mudah-mudahan akan bisa nantinya sahabat-sahabat membuat program yang mana langsung bisa searah dengan pemerintah Kabupaten Kuburaya, di mana kita saat ini membangun strategi yang kita namakan strategi Kepong Bakul. Kenapa Kepong Bakul? Itu adalah strategi yaitu menggerakkan semua kekuatan, semua energi, baik itu yang ada di elemen pemerintahan maupun dari pemerintahan desa dan juga swasta dan semua stakeholder, organisasi-organisasi, agar semua potensinya bergerak dengan spontanitas dan rasa tanggung jawab. Dan dengan angka itu semua kesulitan, semua persoalan, kita tidak hanya membesarkan isu masalah. Saya selalu di internal pemerintahan dan berbagai tempat memberikan pandangan kepada masyarakat. Kita sudah tidak bisa lagi hanya bicara remeh-temeh hari ini, karena eranya sudah era mendunia, era cepat, era digital, era disruption. Kalau kita tidak sigap, tidak cepat, tidak fokus, maka kita akan terlindas dan tertinggal. Makanya saudara-saudara, sahabatku semua, saya berharap dan kita semua bisa fokus dan kita selalu memberikan pandangan bahwasannya kita semua juga harus sama-sama berupaya agar program-program yang kita susun nantinya bisa diperkuat bahkan dari desa-desa. Karena saat ini dengan apa yang kita lihat bahwasannya desa-desa dengan tata kelola yang ada ini merupakan satu langkah untuk bisa menata ulang satu daerah. Makanya di Kuburaya saya lakukan dulu tata kelola, penguatan tata kelola desa. Alhamdulillah Kabupaten Kuburaya sebagai kabupaten pelopor dan pertama di Republik ini yang seluruh desanya mengelola dengan CMS non tunai, dan itu di mana-mana selalu diarahkan oleh Menteri Desa maupun Menteri Dalam Negeri untuk merujuk ke Kabupaten Kuburaya, berbagai daerah, dan sudah ada beberapa yang langsung hadir ke sini. Oleh karena itu, ini saya sampaikan ada kaitan langsung. Kenapa? Karena inilah tentunya yang menjadi potret bahwa keberpihakan itu nyata, bukan keberpihakan yang sekedar jargon dan sekedar hanya sebuah formalitas. Makanya saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian dan sahabat-sahabat Ansor semua dan hadirin, semoga semangat hari ini itu tentu semangat kita sama-sama, sebagaimana visi mengejar bahagia juga dan visi Ansor juga saya kira sama, arahnya tentu juga sama-sama
berakhir pada upaya memberi peluang-peluang kepada rakyat banyak. Pemerintah hadir, tentu semuanya tanggung jawabnya memberi peluang kepada rakyat banyak, bukan menutup peluang, mempercepat peluang, membuka akses. Itulah kuncinya semuanya. Nah, teman-teman, sahabat-sahabat Ansor, mari fokus sama-sama. Kita hilangkan hegemoni, kita buka akses yang berkeadilan dari mulai desa. Karena dengan cara itu, insya Allah jauh lebih maksimal kita terukur di dalam kita mengejar sasaran dan juga harapan juga untuk membuka ruang bagi kader-kader dari Ansor sendiri untuk memperkuat kapasitas dan juga kompetensi, baik itu sektor pemerintahan, sektor politik maupun bahkan swasta yang tentu saat ini tuntutan wirausaha yang harus kita perkuat ke depan agar ada kemandirian dalam organisasi dan secara personal. Nah, saudara-saudara, sahabat-sahabat semua, tentu saya ucapkan selamat kepada yang barusan dilantik dan diambil sumpah, dan juga tentunya tadi harapan dari Ketua PCNU juga sama kita harapkan. Tentulah hal-hal yang berjalan ke depan kita juga menginginkan tidak sekedar pro formalitas, dan saya yakin hari ini kita bukan hanya gagah-gagahan. Saya juga dipakaikan jaket ini, insya Allah mudah-mudahan bukan untuk sekedar gagah-gagahan, bukan untuk sekedar pamer-pameran, tapi substansinya bagaimana memberikan dorongan dan injeksi semangat yang luar biasa menanjak kepada generasi muda kita, ya, agar semuanya punya optimisme. Sebenarnya salah menanjak tuh Pak Sekjen, bukan salah politik. Saya tegaskan ketika 2019 saya memperkenalkan salah menanjak secara spontanitas. Gara-gara apa? Gara-gara anak PAUD. Ini anak-anak nih yang berikan kode salah menanjak nih sebetulnya, inspirasinya. Itu sebenarnya hanya melambangkan itu mind programming. Jadi membuat sebuah cara untuk menggerakkan pikiran bawah sadar agar selalu optimis, selalu punya daya juang, selalu percaya diri. Karena yang namanya menanjak ini kan pasti daya juangnya tinggi, berkeringat. Kalau datar pasti tidak berkeringat, kurang. Dan juga tentu inilah sebetulnya melambangkan ini. Nah, kenapa bergerak? Jadi biar ada menancapkan imajinasi yang selalu ingin meningkatkan kualitas diri dan juga tentu kualitas kebahagiaan, dan di tengah pandemi kualitas kebahagiaan menentukan kualitas imunitas, dan insya Allah sehat semuanya, ya. Alhamdulillah, ini saya kira bukan apa saya jelaskan agar kita semua memahami bahwa ini betul-betul adalah untuk semangat menanamkan kepada anak-anak kita dan juga masyarakat luas di Kuburaya. Sahabat-sahabat Ansor, untuk itu insya Allah dalam banyak program tentulah kita susun, silakan, dan tentulah kita lakukan langkah-langkah yang konkret, sekali lagi yang konkret, dengan ide-ide, gagasan, karena ide dan gagasan itulah yang dibutuhkan, yang sifatnya konkret dan betul-betul mendarat. Kalau bahasa saya selalu mendarat. Mendarat itu artinya benar-benar bisa dirasakan, tidak hanya pro formalitas, tapi benar-benar merengsek dan bisa merasakan oleh masyarakat luas. Apalagi terkait dengan sekarang ini pemberdayaan perempuan, isu gender, anak-anak, ini perlu tadi sebagaimana Ketua PCNU menyampaikan. Ini sekarang memang eranya, era digital, kita harus cepat, dan insya Allah dengan pemberdayaan keluarga, rumah tangga, ya, isu-isu itu yang kita lakukan dengan pelayanan. Dan dari Provinsi Kalbar, Bapak Ahmad Sudi, anggota DPRD Kabupaten Kuburaya, yang terhormat Bapak Abdullah, yang terhormat Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Kabupaten Kuburaya,
Ini ternyata KPU dan Bawaslu-nya akur juga sama Ansor ya. Jadi semua itu perjuangan sekjen kita. Jadi kalau tidak akur laporkan sama sekjen. Kemudian yang terhormat ini sahabat saya Tretan Cibi, sahabat Nurdin yang luar biasa. Meskipun tadi disinggung sama Pak Bupati, ini mengalahkan sahabat Nurdin. Sebetulnya bukan mengalahkan Pak Bupati. Ini bukti bahwa sahabat Nurdin ini luar biasa mendidik kader. Jadi yang lahir itu melebihi apa yang kemudian diharapkan. Itu berarti keberhasilan yang luar biasa. Kemudian sahabat saya, sahabat Rai Juni, ya, ketua PW, sebetulnya statusnya sama. Saya ini ketua PW Ansor Bangka Belitung, tapi ditarik oleh ketua umum dan sekjen jadi wakil sekjen. Jadi pokoknya jabatan di Ansor itu banyak, tapi ikhlas lillahi ta'ala. Jadi Pak Kemenak juga pasti yakin. Makanya wajar kalau kemudian semboyannya Kementerian Agama selalu ikhlas beramal. Itu tanda memang Ansor itu harus menjadi bagian Kementerian Agama. Ketua PC Sekalbar, mobil khusus tentu Ketua PC Ansor Kuburaya, Arifin Senior yang tadi sudah memberikan sambutan yang luar biasa, saya juga kaget. Jadi kalau kadernya suruh jebur ke laut, harus jebur juga. Ini sambutan Ketua PC yang Masya Allah, ajib lah pokoknya gitu ya. Kemudian semua Ketua Ormas dan OKP yang hadir dan Bapak Arifin sekalian, pertama-tama tentu kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa bertemu di tengah pandemi seperti sekarang ini. Yang kedua tentu sholawat kita berikan, kita curahkan kepada karibaan junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, atas nama pimpinan pusat, saya pertama-tama harus memberikan ucapan selamat kepada Arifin Sinur dengan jajaran pengurusnya yang setelah dikukuhkan tadi dengan sungguh-sungguh. Dan yang kedua, tentu saya harus menyampaikan dua hal dalam sambutan ini. Karena sudah banyak tadi dari Pak Bupati, dari yang lain-lain. Sebetulnya ketika Ketua Umum sudah memberikan sambutan, selesai gitu. Jangan sampai sesuatu yang sempurna itu tidak kemudian dimasuk lagi oleh kita. Dua hal ini, yang pertama saya sampaikan bahwa hal yang pertama ini adalah hal yang seringkali diulang-ulang oleh Ketua Umum kita. Pertama, bahwa kita ini kata Ketua Umum, ini pesannya ya, mungkin tadi tidak disampaikan oleh beliau, kita tambahkan bahwa jangan merasa kita ini yang dibutuhkan Ansor. Ya, jangan merasa bahwa Ansor ini yang butuh kita, bahasanya. Jangan merasa Ansor yang butuh kita, tapi kita lah sebenarnya yang membutuhkan Ansor. Karena filosofinya seperti itu dari Ketua Umum, maka kita tarik sedikit. Kalau tadi Pak Bupati sudah bicara tanjakan, kita kaitkan lagi dengan tanjakan itu. Bahwa berorganisasi yang baik itu adalah persis seperti prinsipnya Kanjeng Nabi, kullukum ra'in mas'ulun an ra'iyati. Jadi saya agak fasih karena saya seorang dokter, Pak Dokter Sarif. Ini enaknya jadi pegawai negeri, Pak. Dosen dia keliling kemana-mana, nggak ada yang negur-negur. Apalagi kayak kita sekarang masuknya cuma 2 hari ya, santai-santai aja. Jadi yang susah itu jadi pegawai negeri cuma satu yang paling susah di dunia ini, tidak bisa selingkuh dan tidak bisa nikah lagi, gitu aja. Kalau yang lain bisa-bisa aja itu. Oh situ. Ya. Ya. Jadi kullukum ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Kalau tadi Pak Bupati bicara soal tanggung jawab, pada kalimat kullukum ra'in mas'ul an ra'iyatihi itu ada tanggung jawab. Kalau kita berorganisasi dengan tanggung jawab, maka kita akan selalu kreatif dan kita akan selalu aman dan kita akan selalu produktif. Itu yang paling. Tapi kalau kita berorganisasi tidak dengan kullukum ra'in mas'ulun an ra'iyatihi, maka kita akan menjadi satu penumpuk angka dan kata dalam susunan kepengurusan.
Yang kedua akan menjadi beban kepengurusan. Dan yang ketiga, itu bukan hanya menjadi beban, tetapi menjadi virus pandemi kepengurusan. Dan bisa bayangkan, Pak Bupati sudah sangat sederhana. Saya belum pernah ketemu Pak Bupati yang sederhana seperti beliau. Mohon maaf. Di Bangka Belitung tuh orang jadi bupati gayanya ampun. Ampun. Saya ini kenal dengan banyak bupati, ampun. Tapi sama beliau ini saya nggak nyangka. Saya kira pemuda Pancasila. Ini Cak Norden ngasih baju sama pemuda Pancasila apa? Kok bupati sederhana, tapi visi betul. Visioner itu yang paling penting. Jadi kalau tadi Pak Bupati bicara tanjakan-tanjakan, persoalannya adalah sentuhannya itu nanjak apa tidak ke Ansor, gitu saja. Nah, saya ini pertama kali masuk ruangan, mohon maaf ini, bukan berarti mewakili pimpinan pusat seutuhnya. Kaget juga, sekelas cabang itu ada pelantikan di ruangan, ini kelasnya nasional gitu. Ini apakah memang sengaja sentuhan itu biar nanjak gitu kan? Atau nanti terjerumus juga ke dalam juga ini. Tapi saya yakin lah, saya yakin. Karena dalam prinsip kehidupan kita sebagai umat manusia hanya ada dua juga. Yang pertama, kalau kita mau sehat, maka kita harus akur dengan ati Allah wa ati Rasul wal ulama. Yang kedua tentu akur dengan ulil amr. Jadi lahir batin kehidupan kita tergantung pada ulama dan umarok. Jadi kalau umarok sudah bagus, ulamanya bagus, apalagi nyatu di ruangan ini, saya yakin Arifin Sino senyum-senyum dan keluar dari ruangan ini berlian gembira. Tapi ya, saya yakin sahabat-sahabat Ansor dan sahabat-sahabat NU tidak akan pernah menyerah dalam konteks menata kebangsaan, menata kehidupan Indonesia yang lebih makmur dan berkeadaban. Saya yakin itu. Karena apa? Indonesia sebagian investasi besarnya itu dari Nahdlatul Ulama. Jadi tidak usah ragu Pak Bupati bahwa Ansor itu meskipun begini-begini tanjakannya itu sebenarnya tanjakan-tanjakan yang penuh simbolik. Ya, tanjakannya sangat simbolik, tapi sangat simbolik itu juga kadang-kadang berbahaya. Tidak belok-belok ya. Makanya kalau sudah bicara Banser kadang-kadang perintahnya seperti tadi Arifin Sino, suruh kemana harus ikut. Tiba-tiba perintahnya itu cepur lau ikut. Nah, ini saya kira yang pertama itu ya. Jadi kullukum ra'in mas'ulun an ra'iyati. Berorganisasilah dari hati ke dalam hati dengan hati. Jangan berorganisasi demi kepentingan-kepentingan parsialistik, dalam bahasa yang akademis, dalam bahasa yang lebih menduniawi, dengan kepentingan-kepentingan yang pragmatis. Ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berorganisasi dalam medium ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita mau Ansor ini maju, berorganisasilah dari hati ke dalam hati dengan hati. Ini yang pertama yang harus saya sampaikan kepada sahabat-sahabat semua ya. Tentu apalagi mohon maaf Pak Bupatinya sudah sangat welcome. Ini luar biasa lah pokoknya ruangan ini. Malah harusnya Cak Nurdin kemarin ketika ketua wilayah itu menggelar acara nasional di sini. Ini cocok ini. Ini cabang begini nih saya jadi bingung. Ini cabangnya punya apa bisa begini? Jangan penyerahan apa baju Banser tadi sama Pak Bupati itu simbolik tanjakannya. Wih, waduh. Ini pinternya Pak Bupati, mohon maaf kalau kader-kader kita karena mungkin falsafah Pak Bupati sudah sangat terinternalisasi dalam ya kedirian mereka. Tanjakannya penting juga. Itu yang pertama. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, secara faktual
Hari ini ketua umum kita menjadi bagian dari sayap garda Indonesia. Maka kita tidak boleh lemas, kita tidak boleh disorientatif, kita tidak boleh kontraproduktif. Maka kita harus mempertaruhkan seluruh gagasan kita, seluruh pemikiran kita, seluruh keyakinan dan gerakan kita untuk menuntaskan ketua umum kita ini menjadi bagian Indonesia masa depan. Kalau kemarin-kemarin Ansor hanya menjadi pemuja bangsa Indonesia, hari ini menjadi bagian dari sayap Garuda Indonesia. Kalau sudah jadi sayap, ternyata kita tidak mau memompa gerakan kita layaknya sebagai sayap yang bisa menerbangkan Ansor ini ke tatanan yang lebih besar. Saya kira itu bukan kesalahan siapa-siapa, melainkan kesalahan kita sendiri. Dan ketua umum kita, setahu saya, sepanjang saya berkomunikasi dengan beliau terus-menerus, tidak henti-hentinya untuk memberikan keteladanan kepada kader-kader kita. Kenapa? Karena Ansor taruhannya Nahdlatul Ulama. Kalau Nahdlatul Ulamanya sekarang seperti ini, maka besok akan lebih seperti ini. Kenapa? Karena Ansornya sudah memiliki geliat dan tanjakan-tanjakan yang kata Pak Bupati itu sudah luar biasa. The real ini harus diakui oleh kita, harus diakui. Tidak bisa kemudian menurut saya sahabat-sahabat kemudian sekarang berlari. Maka yang terbaik hari ini untuk menuntaskan gerakan kita itu adalah bagaimana investasi, gagasan, pemikiran dan karya kepada bangsa Indonesia, wabil khusus melalui jalur Kementerian Agama Republik Indonesia. Kalau selama ini, mohon maaf, saya harus buka, banyaknya radikalisme dan disorientasi keislaman rahmatan lil alamin itu diakibatkan oleh siapa? Diakibatkan sebagian besar oleh penyuluh-penyuluh yang direkrut Kementerian Agama yang tidak ideologis. Penyuluh-penyuluh itu ditangkap, padahal sebagian besar mereka adalah radikalistik. Maka pada kesempatan bangsa yang seperti sekarang, kader-kader Ansor besok harus bagaimana bersinergi. Penyuluh-penyuluh itu kemudian menjadi bagian dari kita, sehingga Pak Bupati tidak selalu susah. Susah kalau kemudian radikal yang jadi penyuluh, Pak. Pak Bupati pasti mikir dikit-dikit kasus syarat itu, tapi kalau semuanya penyuluh itu Ansor, Pak Bupati pasti riang gembira. Mungkin filosofinya bukan lagi tanjakan, tetapi dia akan berbicara soal bagaimana dataran rendah dan dataran tinggi. Tapi kalau radikal, waduh itu pasti Pak Bupati nggak bisa tidur, dikit-dikit konflik sara, dikit-dikit konflik agama. Padahal agama tidak pernah mengajarkan kita berkonflik. Fa'aslihu baina akhawaikum, perintah Al-Quran. Maka siapa sebetulnya yang mengambil hikmah Al-Quran tidak akan pernah menghina ulama. Jadi kalau ketua PCNU mengatakan tadi bahwa ini harus, memang Ansor itu dari dulu membela ulama. Ansor bangsa itu menjaga ulama dari dulu. Kenapa? Karena kita santri. Saya orang Madura, Pak Bupati. Di Madura itu yang namanya santri, jangankan mohon maaf kiai perintah, tidak perintah saja kiai naik ke panggung sandang itu jebalikin sama santrinya. Sekarang mana ada? Kalau perlu jangan sandal kiai jelek, tendang aja. Kalau di Madura itu begitu itu. Memang saya tidak kewajaran Madura karena lama di Jawa Barat, Pak Bupati. Jadi orang bingung ini orang Madura atau bukan? Saya nggak peduli karena saya nggak pernah dilirik orang Madura dulu. Karena keluarga saya miskin, jadi nggak pernah sekali jadi dosen dilirik. Itulah kalian yang salah. Jadi mohon maaf senior kita Pak Sarif. Itu zaman saya mondok 10 tahun saya di pondok, ngelamar orang perempuan ditolak terus. Terus gara-gara nenek saya kan gara-gara nenek saya tukang kue ditolak. Oke kata saya. Saya ini cuma bilang ingat bahwa Allah itu memberikan satu keistimewaan kepada miskin. Wa namunnu 'alal ladzina yastud'ifuna fil ardh. Wa naj'aluhumul 'aina wa naj'aluhumul warisin. Allah menjanjikan kepada siapapun yang fakir
yang miskin satu saat menjadi pemimpin. Amin. Ini kalau kader-kader, jadi mohon maaf Pak Bupati, jadi kalau kader-kader Ansor sekarang miskin-miskin, itu jangan dianggap miskin. Tanjakannya luar biasa. Itu luar biasa. Mereka sudah mengaji Al-Quran, menafsir Al-Quran dengan sungguh-sungguh, sehingga apa yang terjadi? Mereka tidak akan pernah kalah. Makanya nyanyinya para anggota bangsa kita, kembali jangan pernah pulang sebelum menang. Jadi tidak pernah Pak Bupati ini kita pulang sebelum menang. Artinya sebelum tanjakan-tanjakan Pak Bupati itu kemudian nanjak beneran dan turun dengan indah, itu pasti juga Arifin Senior tidak akan turun-turun lagi. Nah, ini saya kira yang dua hal yang harus saya sampaikan karena tadi Ketua Umum sudah memberikan sambutan. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya atas keterlambatan saya, tetapi jangan lupa secara spiritual saya menyadari apa yang disampaikan Pak Bupati tadi. Jadi saya ini dulu pernah ke Pontianak, masih zaman PMI. Saya ketika ditelepon Cak Nurdin saya masih mikir hadir enggak, karena saya harus ke Bangka Belitung Pak Bupati, karena ada di Bangka Belitung itu seorang pengusaha mau menghibahkan tanahnya kepada PW Ansor untuk jadikan sekretariat. Tapi karena yang nelpon sahabat Raiduni, Cak Nurdin, Cak Wari, Sekjen, jadi nggak enak saya. Ternyata ada tanjakan yang luar biasa. Naik pesawat, ya bayangkan. Akhirnya naik pesawat setelah kemudian mau tidur terus itu ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kamu tidak nanjak spiritualmu. Disuruh turun kembali lagi, kurang tunggu. Masuk lagi yang kedua, disitulah kita baca sholawat sebanyak-banyaknya. Tanjakan spiritualnya naik lagi. Ternyata betul kata Pak Bupati. Jadi untuk datang ke Kuburaya itu betul-betul harus melepaskan kubu-kubu yang kecil itu. Ya, harus melepaskan. Pokoknya selalu jadi bayangkan itu wiridnya itu sepanjang perjalanan. Ya Allah, selamat apa tidak? Ini selamat apa tidak? Ini luar biasa. Saya ini ditandain oleh Cak Wari, baca sholawat, sudah sering baca sholawat ini. Pokoknya setiap duduk gak lagi lihat bidadari pramugari, pokoknya baca sholawat. Biasanya kita lihat bidadari pramugari. Baca sholawat terus, yang penting sampai alhamdulillah. Itu aja pertama kali. Paling-paling nanti Cak Nurdin yang mencarikan bidadari yang lain. Pak Bupati, sekali lagi atas nama pimpinan pusat kami mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya telah menjadi bagian dari Ansor, baik sebagai Ketua Dewan Penasehat, bahkan memberikan seluruh sentuhan-sentuhannya secara nanjak-nanjak itu, sehingga kemudian Ansor tetap bisa menjadi bagian dari kabupaten dan bagian dari roh, bagian dari visi Pak Bupati lahir dan batin. Sekali lagi atas nama pimpinan pusat kami ucapkan terima kasih. Dan kepada Cak Nurdin sungguh berterima kasih. Jadi karena disebut tadi adalah wakil bendahara PPGP Ansor, kayaknya setengahnya ini menyelesaikan apa yang ada di dalam. Saya tidak tahu menyelesaikannya itu nanjak juga ke Pak Bupati atau tidak, saya tidak tahu juga. Tapi ya sangat bangga kalau kemudian harusnya Cak Nurdin ini memang tetap di Jakarta. Mungkin Pak Bupati ini harus segera digeser aja. Jadi biar tidak jadi tokoh di sini terus, geser aja di Jakarta, kasih apartemen sama Pak Bupati, suruh ngurus urusan administrasi Kabupaten Kuburaya semuanya urusannya Cak Nurdin. Pulang-pulang ke sini Pak Bupati datang aja. Terima kasih kepada ibu-ibu muslimat, PMI yang tadi disebut, adik-adik kita yang sebentar lagi akan kongres. Ya, semoga kemudian kongresnya berjalan lancar. Ini kalau PMI Ansor sudah ketemu, ini tanda-tanda kemajuan sudah ada. Biasanya PMI ini kan karena mahasiswa itu nanjak terus Bupati, nggak tahu dia belokannya kemana, pokoknya nanjak aja. Nah kalau Ansor sudah mulai dewasa, nanjak sedikit, bisa turun, bisa belok kanan, bisa belok kiri, pinter-pinter lah. Ya. Pada Pak Kepala Kemenag dan Rektor IAIN Pontianak, sungguh kami harus mengatakan terima kasih juga sudah menghadiri secara simbolik maupun secara fisik. Itu bagian bahwa memang kita adalah keluarga Nahdlatul Ulama yang akan bersama-sama lahir dan batin. Bahwa kader-kader Ansor terutama di PAC atau juga di PC
kurang begitu produktif atau seperti yang diterangkan ketum tadi, ya sebagian besar kurang mandiri, itulah sekarang ada pada mejanya Pak Kanwil, Pak Kanmenang, sekaligus Pak Rektor. Bagaimana mereka bisa mandiri? Kalau Pak Bupati bilang, mari kita bersinergi. Kalau dengan Kanwil, Kemenang maupun juga Rektor bukan lagi bersinergi, tetapi bagaimana kita lebur lahir dan batin. Kalau bersinergi dengan Pak Bupati nggak ada masalah. Pak Bupati bukan senior Ansor, masih untung Pak Bupati mau menerima simbol itu. Lah kalau Kanwil, IAIN tidak mau lapor dengan Ansor, mending saya jadi Rektor. Saya kira ini semoga semuanya tetap sehat walafiat di era pandemi. Wabil khusus Ketua PCNU semoga selalu sehat karena ini adalah tantangan bagi NU terutama, Ya, bagaimanapun terutama di Kalimantan Barat ini NU tidak mudah, ya, tidak mudah. Kalaupun Pak Bupati mengatakan ini masa depan Indonesia, ya betul, ibu kota akan pindah ke sini, tapi belajarlah dari Jakarta. Ketika jadi ibu kota juga tidak indah, bisa sedih kita. Enak di Kalimantan Barat yang kayak sekarang ini, masih banyak pohon-pohon, masih banyak pertanian. Kalau Pak Bupati sudah lihat Jakarta, setiap hari maunya banjir dan runtuh negara itu. Bisa repot kita. Udahlah, menurut saya tenang-tenang seperti sekarang ini, karena kita memang butuh yang gembira. Kita butuh yang gembira. Jangan sampai kita mengidamkan ibu kota benar-benar kita masuk ke daerah kita. Sekarang saja orang sudah dikontrol oleh media sosial. Apalagi kalau sudah jadi ibu kota, saya nggak ngerti Pak Bupati mau dengan cara kontrol yang mana lagi. Udah nggak bisa lagi. Jadi menurut saya udah begini-begini aja lah. Tapi kalau tiba-tiba memang pindah, itu takdir. Nah karena takdir kita syukuri. Asal jangan ngotot aja. Kalau ngotot, Jakarta juga. Gak ada yang enak. Susah di Jakarta itu. Kata siapa Jakarta itu enak? Cak Nurdin kalau pergi Jakarta itu melarat. Gimana nggak melarat? Makanan mahal. Di sini, aduh masih murah. Wisata sawah. Di Jakarta nggak ada lagi bawa. Burung-burung pun sekarang sudah jadi bisnis intelektual. Nah, apalagi yang lain-lain. Ya demikian. Kemudian saya mohon maaf. Sungguh selamat. Semoga berkah lahir dan batin bagi Arifin Cinor dan kawan-kawan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
kita semua, terutama harapan dan tantangan bagi para pengurus Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Kuburaya yang baru saja dilantik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencurahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua dan kepada jajaran kepengurusan Gerakan Pemuda Ansor Kuburaya, sehingga Gerakan Pemuda Ansor dan juga pemerintahan kita di Kuburaya ini menjadi semakin lebih baik lagi ke depannya. Amin 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 ya rabbal alamin. Ala hadinya wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawabi salafun salihun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqti wa hin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin hatta tarizal arda wa man 'alayha wa anta khairul warisin. Allahumma bihaqqi asma'ikal husna ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Qadir ya Sami' ya Basir, wa bihaqqi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, wa bihaqqi nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ighfir lana ya Allah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara, wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala dzikrika ya Allah wa syukrika ya Allah wa husni ibadatik ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta bi rahmatika astaghis. La takilna ila anfusina tarfata ain wa la li ahadin min haqqik wa aslih lana su'unana kullaha ya rabbal alamin. Allahumma yassir lana umurana ma'a rahati li qulubina wa abdanina wa salamati fi dinina wa dunyana wa ansurna ya Allah وانصرنا يا الله وانصرنا بما نصرت به لأنبيائك ورسلك وأوليائك وأحبابك. اللهم بارك لنا في عمرنا وفي رزقنا وفي أولادنا وجميع ما أعطيتنا يا الله، خصوصا جمعيتنا نهضة العلماء، جمعية Gerakan Pemuda Ansor. Innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Allahumma khtim lana bil iman wal islam wa husnil khatimah bi barakati la ilaha illallah Muhammad Rasulullah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita tutup dengan pembacaan Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin, dan dari saya mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.